Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself, my name is Pramutya Galuh Gayatri with MPM 234111664. In this video, I want to explain material about probability. What is probability? Probability is a way to understand how likely an event is to occur. In everyday life, we often face uncertainty, and probability help us estimate the most likely outcomes. Probability is very useful in making decisions based on the available possibilities. For example, we may want to predict whether it will rain today or predict the chance of success in the project. Probability adalah cara untuk memahami seberapa mungkin suatu kejadian bisa terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi ketidakpastian, dan probabilitas membantu kita untuk memperkirakan hasil yang paling mungkin terjadi. Kegunaan probabilitas sangat bermanfaat dalam membuat keputusan berdasarkan kemungkinan yang tersedia. Misalnya, kita mungkin ingin memperkirakan apakah akan hujan hari ini, atau memprediksi peluang keberhasilan dalam suatu proyek. Next topic is basic concept of probability. Event and sample space. Event are events that we want to pay attention to, such as getting the side of the picture when flipping a coin. Sample space is a collection of all possible outcomes from an experiment. For example, when tossing a coin, the possible outcomes are pictures or numbers. Probability of an event. The probability of an event is calculated based on how often our expected outcome occurs compared to all possible outcomes. Materi yang kedua, konsep dasar probabilitas. Peristiwa, event, dan ruang sampel. Peristiwa adalah kejadian yang ingin kita perhatikan, seperti mendapatkan sisi gambar saat melempar koin. Ruang sampel adalah kumpulan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Sebagai contoh, ketika kita melempar koin, hasil yang mungkin terjadi adalah gambar atau angka. Probabilitas dari suatu peristiwa. Probabilitas suatu peristiwa dihitung berdasarkan seberapa sering hasil yang kita harapkan muncul dibanding dengan semua hasil yang mungkin. Next topic is types of probability. Empirical probability. This is a probability calculated based on the result of repeated observation or experiment. The more we observe or experiment, the more accurate the results are. Theoretical probability. This is probability calculated based on our understanding of the sample space without the need to perform an experiment. For example, in a coin toss, we can say that the chance of getting the picture or number are the same. Subjective probability. Probability that is based on personal opinion or experience, and is often used in situations that cannot be calculated with certainty, such as estimating the probability of success of a particular decision. Jenis-jenis probabilitas. Yang pertama ada probabilitas empiris. Probabilitas ini adalah probabilitas yang dihitung berdasarkan hasil dari pengamatan atau percobaan berulang. Semakin banyak kita mengamati atau melakukan satu percobaan, maka semakin akurat juga hasilnya. Yang kedua, probabilitas teoritis.
Probabilitas ini adalah probabilitas yang dihitung berdasarkan pemahaman kita tentang ruang sampel tanpa perlu melakukan percobaan. Misalnya, dalam lemparan koin, kita bisa mengatakan bahwa peluang mendapatkan gambar atau angka itu sama. Ketiga, probabilitas subjektif. Probabilitas yang berdasarkan pada opini atau pengalaman pribadi dan seringkali digunakan dalam situasi yang tidak dapat dihitung secara pasti, seperti memperkirakan peluang keberhasilan dari keputusan tertentu. Next topic is basic rules in probability. Summation rules. Used when we want to know the probability of one of several events occurring, and it is impossible for this event to occur simultaneously. For example, when we roll a dice and hope to get an odd or even number. 2. Multiplication rule. Used when we want to know the probability of several events occurring sequentially, especially when one event does not affect the others. For example, if we flip two coins and want to know the probability of getting a picture on both coins. 3. Simple application. If we want to know the probability of drawing a red or black card from a deck of cards, we can use this rule. Topik yang keempat yaitu aturan dasar dalam probabilitas. Aturan penjumlahan digunakan ketika kita ingin mengetahui kemungkinan salah satu dari beberapa peristiwa yang terjadi, dan peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi bersamaan. Misalnya, ketika kita melempar sebuah dadu dan berharap mendapatkan angka ganjil atau genap. Yang kedua, aturan perkalian digunakan jika kita ingin mengetahui kemungkinan beberapa peristiwa terjadi secara berurutan, terutama ketika satu peristiwa tidak mempengaruhi peristiwa lainnya. Misalnya, jika kita melempar dua koin dan ingin tahu kemungkinan mendapatkan gambar pada kedua koin tersebut. Contoh penerapannya. Jika kita ingin tahu kemungkinan menarik kartu berwarna merah atau hitam dari tumpukan kartu, kita bisa menggunakan aturan ini. Next topic is conditional probability. Conditional probability is the possibility of an event occurring based on the condition that another event has already occurred. This often arises in situations where we know some information in advance. For example, we already know that we draw a card and a certain color. We can calculate the probability of the next type of card we draw from the deck with this additional information. Probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah kemungkinan suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan kondisi bahwa peristiwa lain sudah terjadi. Hal ini seringkali muncul dalam situasi di mana kita mengetahui sebagian informasi sebelumnya. Contoh penerapannya misalnya, jika kita sudah mengetahui bahwa kita menarik sebuah kartu dengan warna tertentu, kita dapat menghitung probabilitas jenis kartu berikutnya yang kita ambil dari deck tersebut dengan informasi tambahan ini. Next is sample question and solution. Problem 1. We roll 2 dice and want to know the probability of getting a certain number of results. Answer. By considering all possible outcomes, we can determine how often our desired outcome is likely to occur. Problem 2. For example, if we have a box of candies of two colors that we want to know the probability of taking candies of the same color twice in a row. If the first candy we take is a certain color, then the next can will be influenced by the remaining candies in the box.
Contoh soal dan penyelesaiannya. Soal yang pertama, kita melempar 2 dadu dan ingin mengetahui kemungkinan mendapatkan jumlah tertentu dari hasilnya. Jawabannya, dengan mempertimbangkan semua kemungkinan yang ada, kita dapat menentukan seberapa sering hasil yang kita inginkan mungkin terjadi. Soal kedua, misalnya, jika kita memiliki sekotak permen dengan 2 warna, lalu kita ingin tahu kemungkinan mengambil permen dengan warna yang sama 2 kali berturut-turut. Jika permen pertama yang kita ambil berwarna tertentu, maka peluang berikutnya akan dipengaruhi oleh sisa permen di dalam kotak. The last conclusion. Probability is an important tool that helps you understand and quantify uncertainty. The basic concept of probability, types of probability, and the rules of the addition on conclusion. Probability is an important tool that helps us understand and quantify uncertainty. The basic concept of probability, types of probability, and the rules and addition and multiplication are important foundation that can be used to measure the likely outcome of an event. Simpulannya adalah probabilitas adalah alat penting yang membantu kita memahami dan mengukur ketidakpastian. Konsep dasar probabilitas adalah jenis-jenis probabilitas dan aturan penjumlahan serta perkalian dasar penting yang bisa digunakan untuk mengukur kemungkinan dari hasil atau suatu peristiwa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.